Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama aku Yunika Maulida Hasibuan, semester 5 Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Di video kali ini, aku ingin berbagi tips bagaimana agar tetap percaya diri selama public speaking. Yuk, pantengin pembahasannya. Yang pertama, latihan dan persiapan. Tentunya jikalau kita ingin public speaking ataupun tampil di depan umum, kita harus melakukan latihan dan persiapan terlebih dahulu. Misalnya saja dalam contoh kecil, kita ingin melakukan presentasi suatu makalah. Nah, tentunya kita harus menjalankan latihan atau persiapan terlebih dahulu. Misalnya, bagaimana kita akan menyampaikannya, bagaimana hal-hal yang harus kita persiapkan, agar nantinya ketika kita tampil, kita tidak gugup dan tidak terjadi kesalahan yang tidak kita inginkan, atau dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan tersebut. Yang kedua, ya betul sekali, pahami dan kuasai materi. Tentunya ketika kita tampil, kita tidak inginkan tiba-tiba kita hilang ingatan atau mungkin lupa terhadap materi yang akan kita sampaikan. Nah, sebelumnya kita harus kuasai betul-betul terlebih dahulu apa yang akan menjadi materi atau hal-hal penting yang akan kita sampaikan nanti ketika tampil di depan umum, khususnya public speaking ini. Agar apa? Ketika kita sudah paham dan juga menguasai materi yang akan kita sampaikan, tentunya hal ini akan menambah kepercayaan diri yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai nanti ketika presentasi dan ada teman-teman yang bertanya, kita hanya terdiam dan tidak mengetahui jawaban yang harus kita jawab. Nah, ini bisa menjadi penilaian bagi orang lain ataupun audiens bahwa paham atau tidaknya kita terhadap materi yang akan kita sampaikan loh, teman-teman. Yang ketiga, ya, benar sekali. Bangun komunikasi dengan audiens. Maksudnya apa ya bangun komunikasi dengan audiens itu? Oke, bangun komunikasi dengan audiens itu bisa kita lakukan dengan komunikasi verbal dan juga non-verbal loh. Contohnya komunikasi non-verbal itu seperti kontak mata kita dengan audiens, tatapan mata kita, gerak-gerik tubuh kita, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita tampil di depan umum, maka lebih baik kita memperhatikan audiens satu persatu. Mengapa demikian? Hal ini akan menjadikan audiens lebih fokus terhadap apa yang kita sampaikan. Kemudian akan ada chemistry yang dibangun dari si komunikator dengan komunikan. Wah, bahwa hal tersebut sangat penting sekali. Karena jikalau kita memandang mata audiens atau membangun komunikasi secara nonverbal tadi dari sisi kontak mata, maka akan membangun hal-hal kepercayaan diri kita. Jadi, usahakan agar kita tetap menjaga kontak mata dengan audiens dan jangan terlalu terpaku dengan pembicaraan kita agar tidak monoton bagi audiens. Yang keempat, ya benar sekali. Yang keempat adalah kita tentukan volume suara dan juga intonasi dari suara kita. Nah, biasanya pembahasan yang membosankan itu adalah pembahasan yang mungkin nada bicara atau intonasi dari si komunikator ini yang terlalu datar, terlalu santai, sehingga bisa membuat kita mengantuk bahkan malas untuk mendengarkan penjelasan darinya. Maka dari itu, sebagai orang yang akan berpublic speaking di depan umum, kita harus menyesuaikan bagaimana volume suara kita. Jikalau kita sedang semangat, kita harus meninggikan volume suara kita. Kemudian, jikalau kita sedang menitik beratkan atau menitik fokuskan suatu poin-poin penting, maka kita bisa menekankan sedikit suara kita sehingga bisa menandakan bahwa ini loh poin penting yang aku sampaikan, tapi dari intonasi suara kita seperti penekanan yang ada di suara kita. Jadi, adanya intonasi, adanya volume suara yang berbeda-beda pada saat menyampaikan materi akan menyebabkan kita itu terlihat lebih percaya diri. Yang selanjutnya yaitu, dalam public speaking, untuk meminimalisir kegugupan kita harus tetap tenang loh teman-teman di depan umum. Karena apa? Karena jikalau kita semakin gugup, akan membuat kita semakin lupa terhadap apa yang akan kita sampaikan. Nah, ada beragam cara orang dalam meminimalisir kegugupannya, seperti menggoyang-goyangkan tangannya, menggerakkan tangan, kemudian melipat-lipat jilbabnya, atau mungkin meremas-remas baju atau mungkin tangan yang ada di depannya. Maka dari itu, kita harus senantiasa tetap tenang. Caranya adalah kita menganggap bahwa orang yang ada di depan kita atau audiens di depan kita itu sedang tidak ada. Jadi kita merasa bahwa kita sedang sendiri di dalam ruangan ataupun di suatu lapangan.
Maka dari situ akan sedikit meminimalisir rasa kegugupan kita dan akan meningkatkan rasa percaya diri kita. Oke teman-teman, itu tadi sedikit pemaparan dari aku, tips meningkatkan kepercayaan diri dalam public speaking. Jadi bisa dicoba ya untuk kita sebagai pemula ataupun ingin meningkatkan skill kita dalam public speaking. Jangan lupa untuk dicoba, jangan hanya ditonton, tetapi dicoba sedikit demi sedikit agar kita sama-sama pandai dalam public speaking. Mungkin itu saja pemaparan materi dari aku. Mungkin jikalau ada kesalahan atau kekhilafan kata, aku mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.